Oke, udah muncul soalnya? Udah ya? Oke, silakan dikerjakan. Jika A adalah 8 pangkat 53 dan B 16 pangkat 41 dan C 64 pangkat 27. Manakah dari pertidaksamaan di bawah yang benar? Nanti kalau sudah dapat jawabannya silakan diketik di kolom chat ya. Oke, udah satu orang yang jawab. Sama ya jawaban kita ya. Diubah jadi gimana, Ki? Apa tuh Kak? Kayak A pangkat B, A pangkat C. Pokoknya A-nya tuh sama gitu Kak. Kayak mana bilangnya ya? Oh ya, jadi 2 pangkat sekian ya. Iya gitu Kak. Oke, bagus. Itu namanya apa ya? Bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya dijadikan 2 kan. Kak. Oke, yang lain gimana? Yang lain tinggal Virania lagi. Virania bisa Lanjut aja, Pak. bahas aja ya. Iya. Oke, siap. Untuk soal ini sebenarnya ini masih relatif mudah ya untuk soal ini. Pertama kita punya A. A sama dengan 8 dipangkatkan 53. Ini adalah bentuk eksponen. Jadi yang perlu kita ingat adalah kalau kita punya A pangkat B dipangkatkan C, maka kita akan punya A pangkat B dikali C. Karena 8 adalah 2 pangkat 3, maka 8 pangkat 53 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 53. Ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 53, dan 3 dikali 53 adalah 159. Jadi A sama dengan 2 pangkat 159. Sementara itu B adalah 16 dipangkatkan 41. 16 adalah 2 pangkat 4. Maka kita punya 2 pangkat 4 dipangkatkan 41 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 41. 4 dikali 41 adalah 164. Maka kita punya B sama dengan 2 pangkat 164. Terakhir baru kita bahas yang C. C-nya adalah 64 dipangkatkan 27. 64 adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dipangkatkan 27 sama dengan 2 pangkat 6 dikali 27. 6 dikali 27 adalah Nggak bisa di tempat lain. 162. Gimana? Halo? Sorry Kak, lupa mute tadi.
Oke, nggak apa-apa. Jericho dijadikan co-host ya. Oke, Kak. Oke. Nah, jadi kalau dari sini kan kita lihat ya, di pilihan jawaban itu tanda yang dipakai adalah lebih dari. Jadi kita urutkan mulai dari yang terbesar. Di sini yang paling besar adalah 2 pangkat 164, lebih besar nilainya dari 2 pangkat 162, lebih besar dari 2 pangkat 159. Tinggal diganti, 2 pangkat 164 adalah B, maka B lebih dari C, lebih dari A. Jadi jawabannya adalah option D. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan untuk soal ini? Sudah bisa dilanjutkan dengan soal berikutnya? Udah, Kak. Oke. Kalau tadi pemanasan, sekarang kita kasih soal yang sedikit menantang. Soal nomor 2. Nah, ini dia. Jika A, B, C adalah bilangan real, sedemikian sehingga mutlak dari A dikurang B sama dengan 1, mutlak dari B dikurang C sama dengan 1, dan mutlak dari C dikurang A sama dengan 2. Dan A dikali B dikali C sama dengan 60. Tentukan nilai dari A per B C ditambah B per CA ditambah C per AB dikurang 1 per A dikurang 1 per B dikurang 1 per C. Oke, silakan dicari dulu masing-masing.
Coba disamakan dulu penyebutnya ya. Gimana bisa? Kak, C kurang A 2 atau 1, Kak? C dikurang A. Oh ya, 2 ya, sorry. Salah tulis. Makasih ya. Jika C kurang A sama dengan 2, maka C kurang A dikuadratkan adalah 4. Masih nyari ya? Kak, kalau itu dimisalin semua jadi X itu nge-solve gimana nanti, Kak? Artinya di sini kita mau cari nilai X-nya. Oh, oke. Hmm. Ini X-nya untuk mempermudah kita, karena nanti akan dilakukan sesuatu terhadap X-nya.
Langkah pertamanya tetap ya, samakan dulu penyebutnya. Jadi bentuk ini harus disamakan penyebutnya jadi ABC. Perhatikan dari ini, langkah pertama ke langkah kedua, silakan diperiksa yang sudah kalian kerjakan apakah sama atau tidak. Setelah disamakan penyebutnya, nanti kita peroleh A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang BC dikurang AC dikurang BC per ABC sama dengan X. Cara menyamakan penyebutnya sudah tahu ya. Jadi ABC-nya kita bagi dulu dengan BC. ABC dibagi BC adalah A dikali A adalah A kuadrat. Kemudian ABC dibagi AC adalah B dikali B kuadrat. ABC dibagi AB adalah C dikalikan dengan C jadi C kuadrat. Dikurang ABC bagi A adalah BC dikali 1 adalah BC. Dan seterusnya. Nah, sekarang coba hubungkan bagian ini, bagian yang kedua ini dengan catatan di samping sini. Gimana cara memanipulasi bagian kedua biar bisa dimanfaatkan catatan kita yang di samping?
Kak, itu harusnya AB kan? AB, AB. BC. Oh ya, sorry, sorry. Makasih Jericho. Yang ini ya, ABC dibagi C adalah AB ya benar. Maaf ya. Pak, saya dapatnya 1/30, Pak. Oke, bukan 1/30 kayaknya jawabannya. Tapi coba bisa kirim ke ini di WA. Mana tahu yang Bapak cari malah yang salah. Gimana? Udah ada yang ketemu? Give up? Masih mau cari? Iya. Oke, Nona hati-hati ya di bagian itu. Di bagian C kuadrat dikurang 2AC ditambah A kuadrat. Itu kan seharusnya bukan 2, tapi 2 kuadrat ya. Jadi seharusnya itu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nona kayaknya lupa bikin tanda kuadratnya. Caranya sudah benar, logika berpikirnya benar, cuma ngitungnya keliru. Makanya tadi jawabannya kayaknya berbeda dengan yang Bapak dapatkan.
Yang itu, yang bagian ininya A kuadrat, sorry, C kuadrat dikurang 2AC ditambah A kuadrat. Itu kan harusnya sama dengan ini. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Di bagian ini, 3 barisan terakhir. Bentar. Nona coba dicek di bagian di WA ya. Itu udah Bapak lingkari bagian yang keliru. Yang lain gimana, Jericho? Nah, ya Kak. Hati-hati. Coba ini kan dulu. Eh, yang di catatan ini ya. A kurang B kalau kita A kurang B dikuadratkan itu bisa diubah jadi apa? A kurang B dikuadratkan. Itu sama dengan A kuadrat dikurang, 2AB. ya, Nona udah benar jawabannya. Dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Sama dengan 1 ya. Dengan cara yang Hmm. sama kita punya apa? B kuadrat dikurang 2BC ditambah C kuadrat sama dengan 1. Lalu terakhir C kuadrat dikurang 2AC ditambah A kuadrat sama dengan 4. Sekarang coba dijumlahkan semuanya. Jumlahkan, lihat ruas kiri, lihat ruas kanan, kemudian hubungkan sama ini. Poin kedua. Nona udah benar ya jawabannya. Bapak tunggu 2 menit lagi sebelum kita tuntaskan pembahasannya. Yang lain gimana? Haidar? Haidar ada nggak sih? Rizky? Firania? Cindy? Kak, Ya, itu jadi 2A kuadrat tambah 2B kuadrat tambah 2C kuadrat kurang 2AB dan seterusnya gitu kan Kak. iya benar sekali. Sama dengan Terus 6. sama dengan 6. Terus bagi 2 gitu. Iya, benar. And then, Tinggal substitusikan nilainya, ABC-nya udah tahu, dapat nilai X. I see. Baik. Oke. Itu kenapa dijumlahin semua Kak? Gimana? Kenapa dijumlahin semua? Ya, karena kita mau mengarahkan ke sini kan. Mau mengarahkan ke A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat kurang BC kurang AC kurang AB. Jadi matematika tuh kayak ini dihalalkan segala cara selagi itu nggak salah. Yang mau ditambahkan kadang-kadang ini malah banyak caranya. Kadang-kadang X-nya yang dikalikan 2. Jadi nggak ada masalah. Yang penting nemu jawabannya itu kalau Olimpiade Matematika. Berarti ini 2A kuadrat plus 2B kuadrat plus 2C kuadrat
dikurang 2AB dikurang 2BC dikurang 2AC sama dengan 6. Lalu tadi benar dibagi 2 semua ruas kiri dan ruas kanan, sehingga diperoleh nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang AB dikurang BC dikurang AC sama dengan 3. Nah, bentuk ini sama dengan pembilang pada bagian nomor 2 ini. Tinggal diganti. Nilai ABC juga sudah tahu. Hasil akhirnya berapa? Per 20 T. Iya, benar. Berarti ini sama dengan 3 per ABC-nya 60. 3 per 60 adalah 1 per 20. Tadi Bapak pakai permisalan karena Bapak mau pakai ini. Mau Bapak kalikan 2 di sini. Jadi kalau 2X nanti sama dengan 2 kali ini. Tapi setelah baca punya Nona tadi kayaknya lebih gampang memahami cara yang ini. Nggak dimisalkan sama X juga nggak apa-apa kalau untuk soal ini. Ada cara yang lebih bagus. Oke, bisa dipahami ya? Silakan dicatat dulu sekitar 3 menit. Kemudian kita bahas soal yang baru. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Oke, ini dia. Jika X adalah bilangan kompleks yang memenuhi X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0, berapakah nilai dari X pangkat 49 ditambah X pangkat 50 ditambah dan seterusnya sampai ditambah X pangkat 53? A negatif 1, B negatif 1 per 2, C 0, D 1 per 2, atau E sama dengan 1. Oke, silakan dicari dulu. Kak, maksud yang nilai X kuadrat tambah X tambah 1 kayak mana, Kak? Nah, jadi memang kita dikasih ini.
X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi kita disuruh memanfaatkan fakta bahwa X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Ini, jadi kalau ketemu bentuk X kuadrat tambah X tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, gimana caranya kita memunculkan X kuadrat ditambah X ditambah 1 ke sini, ke pertanyaan di soal. Ini pekerjaannya ya memanipulasi aljabarnya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Kak. Dia bilang bilangan kompleks karena memang akar-akarnya memang akar bilangan kompleks, tapi itu tidak terlalu penting. It doesn't make sense. Kasih ya. Oke, gimana cara memunculkan X kuadrat ditambah X ditambah satunya? Oke, sudah ada yang dapat. Boleh, boleh. Berarti jadinya X pangkat 49 dikali 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Boleh.
Kak, kalau misalnya udah kita keluarin nih, dapat hasilnya X pangkat 49, buka kurung X pangkat 3 tambah X 4, itu kayak mana lagi, Kak? X pangkat 49 dikali. X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Oke, kemudian coba dikalikan ke dalam, boleh. Jadi ada banyak. Makanya kalau misal Bapak kasih tahu satu cara kan, itu belum berarti itu satu-satunya cara ya. Kalian bisa pikirkan cara lain. Kalian bisa memilih untuk mengalihkan ke dalam dulu. X pangkat 49-nya dikalikan dengan X pangkat 3, kemudian ditambah X pangkat 49 dikali dengan X pangkat 4. Boleh pakai cara kayak gitu. Jadi kan tadi rata-rata bikin kayak gini ya. Sebentar. Soal kita adalah X pangkat 49 ditambah X pangkat 50 ditambah X pangkat 51 ditambah X pangkat 52 ditambah X pangkat 53. Kayaknya tadi rata-rata yang chat itu bikinnya jadi sama dengan X pangkat 49 dikali 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Karena 1 ditambah X kuadrat adalah 0, seperti yang diberikan di soal, maka ini jadi X pangkat 49 dikali X pangkat 3 ditambah X pangkat 4. Oke, pertanyaan Rizky tadi setelah ini mau diapakan ya? Begitu ya Rizky ya? Kak, Nah, ini boleh dikalikan ke dalam. Ini salah satu caranya ya. Atau justru yang di bagian dalam ini, yang di dalam kurung ini mau dimanipulasi lagi, mau diubah jadi sesuatu. Boleh juga. Jadi ya, sekreatif mungkin. Rizky dapat sih, Kak, kayaknya, Kak. Jawabannya. Iya. Oke, coba lanjutkan. Ketik di chat. Atau kirim ke WA jawabannya, kalau udah dapat nanti. Jericho juga udah sejauh ini ya? Iya, Pak. Bukan itu kayak jawabannya kayak. Jawaban kita beda. Coba dikirim ke WA. Mana tahu nanti bisa Bapak kasih masukan. Itu kenapa bisa muncul itu, Ki? Plus satunya, Ki. Iya. Jadi, Kak, itu memang karena spekulasi aja, Kak. Enggak bisa. Kita nggak bisa munculkan itu ya. Tapi coba, itu udah mulai mengarah ke sana loh. Itu udah benar. Cuma di 3 baris terakhir itu meleset. Perbaiki ya. Oke. Ayo, bisa. Ini kalau kita kalikan ke dalam bisa dibikin jadi X pangkat 52 ditambah X pangkat 53. Kemudian mungkin kalian mau memfaktorkan jadi ini juga boleh. Kalau mau diubah misalnya jadi X pangkat 52 dikali 1 ditambah X boleh. Atau mungkin kalian mau lanjutkan ini, kalian ubah jadi X pangkat 50 dikali X kuadrat
sorry, X pangkat 51 dikali X ditambah X kuadrat juga boleh, nggak ada masalah. Pasti bakal sama nanti hasil akhirnya. Tapi Bapak lebih merekomendasikan yang ini sih, kayaknya lebih gampang. Walaupun ujung-ujungnya sama juga. Oke, mungkin kalian butuh sedikit bantuan lagi ya. Begini, kita kan punya X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0 nih. Gimana kalau misalnya kedua ruas kita kalikan dengan X? Kedua ruas jika kita kalikan dengan X, maka akan diperoleh X kuadrat dikali X adalah X pangkat 3 ditambah X dikali X adalah X kuadrat, kemudian ditambah X sama dengan 0. Kemudian kita bisa ubah menjadi X pangkat 3 sama dengan min X dikurang X kuadrat, atau X pangkat 3 sama dengan negatif dari X ditambah X kuadrat. X ditambah X kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengan min 1. Kenapa bisa? Karena di soal kan kita punya ini tadi. Kita punya, aduh warnanya kurang. Kita punya X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Secara tidak langsung ini kan pasti artinya sama dengan X kuadrat ditambah X sama dengan min 1. Berarti X pangkat 3-nya sama dengan apa? X pangkat 3-nya sama dengan negatif dari min 1. Atau X pangkat 3 sama dengan 1. Nah, sekarang coba manfaatkan ini boleh. Atau mungkin kalian punya cara lain juga nggak apa-apa. Manfaatkan fakta bahwa X pangkat 3 sama dengan 1. Atau X kuadrat tambah X sama dengan min 1. Kak, Ya, itu kan tadi yang kalau pakai yang X pangkat 51 kali X tambah X kuadrat, itu kan nanti hasilnya jadi min X min 51. ya benar. Min X pangkat 51. And then, Look at this one. oh, Ingat ini ya. wait, oke. Hmm. Ini spoilernya kebanyakan ya. Gak apa-apa, Kak. Gimana yang lainnya? Nona, Rizky tadi udah nanggung. Sedikit lagi. Oke. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bikin kayak yang di bagian yang ini ya, yang bawah ya. Ini kalau 1 tambah X kan berarti
Sama aja ya, kalau dari sini kita dapat nanti 1 ditambah X sama dengan negatif dari X kuadrat. Maka ini jadi X pangkat 52 dikali negatif X kuadrat sama dengan negatif X pangkat 54. Mau kalian cari pakai yang ini atau yang ini, hasilnya pasti sama. Oke, Nona meleset sedikit, hati-hati Nona. Tandanya perhatikan. Jericho juga. Apa perbedaan antara ini? Kalian kayaknya agak keliru di sini. Apa perbedaan antara negatif X pangkat 51 dengan negatif X dipangkatkan 51? Walaupun sebenarnya nanti kalau pakai ini, ya harusnya hasilnya bukan itu. Tandanya diperhatikan lagi. Tadi udah ada yang benar nggak ya? Oh ya, Nona udah benar ya? Sorry. Jericho yang keliru. Udah 2 orang yang benar jawabannya. Jericho ini salah ketik option atau salah jawabannya? Min 1. Iya. Negatif 1 ya. Oke, ini nanggung ya, kita selesaikan aja ya. Berarti ini sama dengan negatif dari X pangkat 3 dipangkatkan 17. Karena 3 kali 17 adalah 51. Kalau yang di bawah bisa kita ubah jadi negatif dari X pangkat 3 dikali 18. Ingat tadi nilai X pangkat 3 adalah 1. 1 dipangkatkan berapapun pasti 1, maka hasil akhirnya adalah negatif 1. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, silakan dicatat dulu. Oh, Kak. Berarti Ya, itu kalau misalnya min 1 dipangkatkan dengan yang genap, berarti itu hasilnya positif PKM. Atau, iya, benar. oke. Cuma yang di bagian ini kan negatifnya terpisah ya, di luar ya. Hmm. Oke. Ini kan yang punya pangkat 51 adalah si X, sementara kalau di ruas kanan ini yang punya pangkat 51 adalah negatif X. Jadi ya, walaupun hasilnya di bagian ini sama ya, tapi harus hati-hati. Oke. Bisakah kita lanjutkan? Bisa? Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Oke. Pada segitiga ABC, besar sudut ACB adalah 36 derajat, seperti nampak pada gambar ini. Kemudian, garis bagi sudut bagian dalam
dari sudut CAB dan sudut ABC berpotongan pada titik P. Tentukan besar sudut APB. Nah, mungkin kalian agak ini ya, beberapa dari kalian mungkin masih belum familiar dengan garis bagi sudut. Jadi garis bagi sudut, kalau di sini garis bagi sudut CAB, perhatikan sudut CAB-nya. Jadi garis baginya adalah AP. Garis bagi sudut adalah garis yang membagi sudut menjadi dua buah bagian sama besar. Jadi kalau kita punya besar sudut CAP-nya sama dengan X, berarti sudut PAB-nya juga besarnya X. Begitu juga dengan ini, garis bagi sudut ABC, yaitu BP. Jika besar sudut PBC-nya adalah Y derajat, maka kemudian besar sudut PBA juga Y derajat. Ini agak mirip dengan soal yang ini ya, terakhir yang kita bahas semalam, logika berpikirnya. Yang diminta tentukan besar sudut APB. Oke, silakan dicari. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kak, Ya, kalau pakai konsep yang titik pusat itu 2 kali sudut keliling, kita nggak bisa pastikan. kenapa Kak? P kan bukan di titik pusatnya. Ah, true. Ya. Ya, memang sih bisa dibikin ke apa lingkaran. Idenya bagus. Kecuali nanti bisa dibuktikan kalau P-nya adalah sudut pusatnya, nggak ada masalah. Tapi Oke. bagus karena udah kepikiran ke sana. Agak mirip baca-baca saja soal yang kemarin, yang terakhir. Oke, sudah ada satu orang yang coba jawab. Oke, nice, benar.
2x ditambah dengan iya, terus mux. Oke, bagus. Caranya sempurna. Oke. Oh, kirain ada jawaban baru. Ya, ditunggu jawabannya. Gimana Jariko, Rizky, sama Haidar? Kak, Belum? Kak, ini kan udah dicari Ya, X-nya sama dengan 72 kurang Y. ya. And then 2Y-nya juga 72 kurang X. Mm-mm. And then uh, itu yang sudut P-nya Hmm. 180 kurang 72 kurang X kurang 72 kurang Y. Ya, oke, oke. Ya, terus. 36 kurang X kurang Y. Sampai situ. Gimana ya? Kita kita misalkan sudut yang mau dicari itu sudut P ya, berarti ya. Besarnya P, katakan begitulah. Ya, Hmm, sepak dari segitiga ini sepakat nggak? Dari segitiga ABP berarti kita punya X plus Y plus P sama dengan 180 derajat. Oke. iya. Kemudian dari segitiga ABC besar sudut A-nya adalah 36, besar sudut B-nya adalah 2X,
besar sudut C-nya, sorry, besar sudut B-nya 2Y ya, tapi nggak terlalu penting, aneh. 36 ditambah 2S ditambah 2Y sama dengan 180 derajat. Coba dari sini temukan nilai X tambah Y. X tambah Y-nya berapa, substitusikan ke sini, nanti ketemu nilai P. Nangkap maksudnya? Oke, Kak. Ya. B. Oke, let's see. Oke, nice, mantap. Kayaknya semuanya udah dapat ya. Jawabannya B ya, benar. Berarti X tambah Y-nya berapa? 72. 92. 90 dikurang 18, 72. Ya, 72. X ditambah Y 72, berarti 72 plus P 180 derajat. Kita dapat nilai P-nya 108 derajat. Oke, bagus. Tadi Nona udah dapat ya. Yang pertama selesai. Oke. Paham ya untuk soal ini ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Final number. Oke. Tentukan banyak pasangan XY sedemikian sehingga XY dikurang 3X ditambah 5Y sama dengan 0. Tentukan banyaknya pasangan bilangan bulat ya. Bilangan bulat XY sedemikian sehingga XY dikurang 3X ditambah 5Y sama dengan 0. Kembali diingatkan bilangan bulat intinya adalah bilangan biasa yang tidak berkoma. Misalnya negatif 3, negatif 5, negatif 7, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita mau mencari berapa banyak pasangan XY yang memenuhi. Oke, silakan dicari dulu.
Coba dimanfaatkan ini ya. Jika kita punya XY ditambah AX ditambah BY sama dengan 0, maka X plus B dikali Y tambah A sama dengan A dikali B. Jadi kalau di soal kita tadi itu ibaratnya gini cara berpikirnya ya. Kita punya XY dikurang 3X plus 5Y sama dengan 0. Kemudian akan kita faktorkan. Kenapa harus difaktorkan nanti akan terjawab. Ya, nah, kalau kita mau faktorkan otomatis kan gini. Kita harus punya X dikali Y. Berarti X dan Y-nya mesti kita pisahkan. Karena nanti akan dikalikan. Kemudian kita punya negatif 3X. Kita sudah punya X, berarti kita butuh negatif 3 di sini. Kemudian kita butuh positif 5Y, Y-nya sudah ada, jadi dibikin di sini positif 5. Akan tetapi kalau ini kita kalikan, maka akan diperoleh X dikali Y adalah XY. X dikali negatif 3 adalah min 3X. Kemudian positif 5 dikali Y adalah positif 5Y. Dan positif 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15. Nah, jadi ini sama dengan ini. Tadi kita sudah tahu bahwa XY dikurang 3X ditambah 5Y sama dengan min 15. Ditambah 5Y sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0, berarti 0 dikurang 15 adalah min 15. Berarti, sebentar. Saya. Ini tambah AB. Berarti kita punya X tambah 5 dikali Y dikurang 3 sama dengan min 15. Oke, ini. Oke, udah satu orang menjawab satu. Sebentar. Saya belum nyari sebenarnya. Oh, bukan satu ya jawabannya. Jawabannya bukan satu. Berarti dari sini kita sudah punya X ditambah 5 dikali Y dikurang 3 sama dengan negatif 15. Ingat X dan Y-nya bilangan bulat. Kalau X-nya bilangan bulat, berarti X kalau kita tambahkan dengan 5 pasti elemen bilangan bulat. Y bilangan bulat, kalau kita kurangi dengan 3, Y kurang 3 juga elemen bilangan bulat. Artinya, negatif 15 ini adalah perkalian dua buah bilangan bulat, yaitu X tambah 5 dan Y dikurang 3. Nah, sekarang kalian tinggal pikirkan, kira-kira berapa X-nya, berapa Y-nya, sehingga kalau nanti dikalikan hasilnya min 15. Ada berapa pasangan?
Coba dimainkan ininya. Logikanya, berlogika dulu. Jawabannya bukan satu ya. Apakah dua, Kak? Dua juga bukan. Oke, Nana dikirim jawabannya ya. Lah memang ini caranya. Memang pemfaktorannya ya.
Oke. Coba lihat jawabannya, Rizky. Ayo, Jericho, Haidar, ditunggu jawabannya. Masih ada yang kurang, Kak. Bentar. Oke. Coba aja pemfaktorannya. Oke, Rizky, bagus, Ki. Nona juga udah bagus jawabannya. Saya baru 3 ya, Kak. Oke, kita bahas ya, biar nggak terlalu penasaran. Jadi sebenarnya ini em, kita tinggal mencari si X tambah 5-nya siapa, kemudian Y kurang 3-nya siapa, sehingga perkaliannya menghasilkan bilangan 15. Jadi kita butuh mencari X tambah 5-nya berapa, Y kurang 3-nya berapa, sehingga nanti diperoleh X-nya dan nilai Y. Yang jelas, nilai dari X tambah 5 dikali X dikali Y kurang 3 harus sama dengan negatif 15. Nah, sekarang negatif 15 itu hasil perkalian berapa dengan berapa? Min 1 kali 15. 1 dikali min 15. Kemudian 3 dikali min 5. Dan min 5 dikali 3. Nah, dari sini saja sudah kelihatan bahwa ada 4 pasangan ya. Jadi kalau X tambah 5-nya sama dengan min 1, maka kita punya nilai X sama dengan min 6. Jika Y kurang 3 sama dengan 15, maka kita punya nilai Y-nya sama dengan 18. Kemudian dicari terus,
Ini nanti dapat min 4, X-nya, Y-nya min 12. Di sini kita punya X min 2, Y min 2. Y-nya berapa ya? Iya, Y-nya min 2. Kemudian ini min 10 dengan 6. Jadi pasangan X, Y-nya ada 4. Oke. Bagus. Rata-rata sudah dapat. Jericho yang bagian mana yang belum dapat tadi? Pemfaktorannya. Pemfaktorannya ya? Oke. Nggak apa-apa Jericho. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sebelum ditutup pertemuan hari ini, Bapak mau nanya, kalian lebih nyaman bahas soal kayak gini atau materi sih sebenarnya? Belajarnya? Eh, Kalau Jericho gimana? mungkin habis dari materi bahas soal yang sesuai dengan materi ya Pak, menurut saya. Tapi nggak tahu yang lain Pak. Kayak kemarin ya? Kalau yang lain gimana? Kalau Rizky? Mungkin kasih soal dulu Kak, tuh nanti kayak sambil ngejar soal terus kasih kayak tadi, kayak apa tuh petunjuk-petunjuk. Oh gitu ya. Jadi sambil nanti kalau ada materi yang belum tahu dari soal itu dibahas materinya gitu ya. Ya Kak, Kalau Nona belum tidur nih kan? Belum Kak, Gimana? ikut aja Pak. Nona ngikut aja sebenarnya. Haidar gimana? Halo Haidar. Nggak kedengeran suaranya ya? Oke. Oke, sebelum ditutup sekali lagi mohon kameranya diaktifkan ya. Mohon kameranya diaktifkan. Sebentar. Di mana kamera? Oke. Saya nggak bisa nyalain Kak. Yang siapa nggak bisa nyala? Jericho. Iya, dia nggak ada tokoh. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita ambil ini ya. Oh, Bisa udah deh. nyala. 1, 2, 3. Oke, senyum Haidar lebar kali ya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini.